Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mario Narsun, NIM 20104171130 dari kelas A1 Manajemen. Di video kali ini saya akan membacakan jawaban saya mengenai UTS Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Musalim, SEMM. Soal yang pertama, jelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. 1A. Strategi intensif. Dalam strategi yang satu ini ada sebuah keunikan yang disajikan, yaitu sebuah strategi yang menjadi dasar dalam sebuah penempatan produk dagang. Strategi yang satu ini merupakan strategi yang cukup sering digunakan dalam prosesnya. Jika ingin menggunakan strategi yang satu ini, maka produsen harus melihat pasaran yang sering digunakan. B. Strategi selektif. Sama halnya dengan strategi yang sebelumnya, strategi yang satu ini tentu bertujuan untuk memberikan dampak terbaik dalam sebuah produksi barang tertentu. Perbedaannya dengan strategi sebelumnya adalah melalui strategi yang satu ini, produsen akan memilih distributor yang tepat untuk mendistribusikan produknya. C. Strategi secara eksklusif. Seperti strategi sebelumnya, perbedaannya adalah untuk strategi yang satu ini lebih eksklusif dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kebutuhan produksi yang diedarkan adalah merupakan barang-barang kualitas dan kuantitas produk yang tinggi. Maka dari itu, dalam proses distribusinya tidak boleh diedarkan secara menyeluruh atau meluas. Soal yang kedua, apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Bauran promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi. 1. Jenis pasar produk. 2. Tahap kesiapan pembeli. 3. Tahap siklus hidup produk. 4. Tahap kemunduran. Kemudian berikutnya ada bauran pemasaran. Adalah seperangkat alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya: 1. Produk. 2. Harga. 3. Saluran distribusi. Yang keempat, promosi. Kemudian penentuan anggarannya ditentukan dengan cara menghitung marginal revenue yang diperoleh dari tambahan setiap unit uang yang dikembalikan dalam bauran promosi. Berikutnya soal nomor 3. Bauran pemasaran dalam kerangka program pemasaran perlu dirancang atau dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan situasi pemasaran. Coba Anda identifikasi unsur-unsur bauran pemasaran itu dan berikan penjelasan dan contoh bagaimana pula unsur-unsur bauran pemasaran itu beraksi. Yang pertama, produk. Menurut William J. Stanton, produk yang dinilai memenuhi variabel di bauran pemasaran adalah memuaskan serta sesuai keinginan pembeli. Berdasarkan dari contoh di atas, produk berupa kue dengan rasa yang enak. Kemudian yang kedua, price atau harga. Saat ini harga memang relatif tidak semua orang akan tergiur harga murah. Sebuah produk dengan harga tinggi tetap akan bisa dipasarkan dan sukses bila memenuhi keinginan dan kebutuhan yang konsumen mau. Yang ketiga ada place atau tempat. Untuk marketing saat ini tidak hanya berupa bentuk fisik, marketplace, media sosial, bahkan website juga akan termasuk ke dalam variabel place ini. Yang keempat, promotion atau promosi.
Bentuk promosi yang tepat akan sangat berpengaruh pada kesuksesan pemasaran. Bila target pasar merupakan mereka yang lebih aktif di email, maka promosi melalui media sosial tentu tidak akan efektif, begitupun sebaliknya. 5. People atau orang sumber daya manusia. SDM di sini berarti untuk pemasaran yang tepat. Orang-orang yang bekerja bersama juga harus tepat. SDM ini bisa berarti layanan konsumen sampai influencer atau buzzer yang turut terlibat mempromosikan produk. 6. Proses. Promosi tidak akan berjalan baik bila proses produksi tidak sejalan. Untuk itu, dalam bauran pemasaran yang baru, proses produksi juga termasuk dalam metode. Yang ketujuh atau yang terakhir, packing atau kemasan. Kemasan dari produk juga termasuk ke dalam bauran pemasaran. Packing yang menarik sudah tentu akan menambah daya tarik dari produk itu sendiri. Berikutnya soal nomor 4. Silahkan buka link ini. Siapa pembicara di video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Pembicara di video tersebut beliau bernama Hendy Apianto. Teori yang dibicarakan oleh beliau merupakan tentang strategi pengembangan produk. Pengembangan produk adalah sebuah proses perubahan yang dilakukan terhadap produk yang sudah ada, sekaligus proses pencairan inovasi untuk menambah nilai tambah terhadap barang lama dengan mengkonversinya ke dalam produk tersebut. Dengan adanya pengembangan produk, berarti perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan dan keinginan pasar. Tujuannya untuk memberikan nilai maksimal bagi konsumen, memenangkan persaingan perusahaan dengan memilih produk yang inovatif, produk yang dimodifikasi, serta mempunyai nilai yang tinggi baik dalam desain, warna, ukuran, kemasan, merek, dan ciri-ciri lainnya. Kemudian ada soal yang nomor 5. Silahkan buka link ini dan tonton video. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara tersebut. Pembicara di video tersebut beliau bernama Hendy Apianto. Materi yang dibawa tingkatan produk. Mengenal tingkatan produk. Tingkatan produk adalah istilah untuk membagi suatu produk berdasarkan manfaat atau kegunaan. Hal ini bertujuan memudahkan marketing dalam menyusun strategi pemasaran yang tepat. Tingkatan produk nantinya membuahkan sebuah hierarki yang akan sangat menentukan positioning suatu produk. Soal nomor 6, silahkan buka link ini dan tonton video. Siapa pembicara dalam video itu? Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara-pembicara tersebut. Pembicara di video pertama, beliau bernama Ibu Sritomo W. Subroto, dengan materi perancangan perkembangan produk atau penyebaran fungsi kualitas. Materi QFD dalam pengembangan produk. QFD adalah sebuah metode yang memberi dukungan proses mulai dari identifikasi masalah menjadi spesifikasi desain. QFD adalah sebuah perencanaan dan rutinitas komunikasi yang fokus pada kemampuan dalam berorganisasi. Pembicara di video kedua, beliau bernama Bapak Idin Rosidin, dengan materi political marketing. Beliau membahas tentang asal-usul political marketing. Marketing berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, dan marketing bagaimana orang memenuhi kebutuhannya secara menguntungkan. Pengertian political marketing adalah penerapan atau penggunaan teknik dan konsep pemasaran dalam kehidupan politik, misalnya konsep produk yang populer,
populer dalam bisnis atau ekonomi kini dipakai dalam politik. Kemudian ada elemen pemasaran. Yang pertama ada produk, yang kedua price, yang ketiga promotion, yang keempat distribution, dan yang kelima yang terakhir customer. Baiklah, sekian pembacaan jawaban saya mengenai UTS Manajemen Pemasaran 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin SEMM. Jika ada kekurangan di video saya kali ini, saya mohon maaf. Terima kasih.